Apa bukti pegangan kepada member Nagaya kalau sudah bergabung di Nagaya ini? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi apa bukti pegangan bahwa Anda sudah bergabung di Nagaya ini? Ya. Jadi pertama Anda harus tahu Nagaya itu apa. Ya. Kalau misalkan kita ngomong pegangan, ya berarti kan sesuatu yang Anda miliki, Anda pegang, bahwa Anda memiliki sesuatu. Betul ya? Betul ya? Kayak misalkan Anda nitip barang di Lost and Found. Anda nitip barang tempat penitipan. Anda dikasih bukti, receipt, ya, bahwa Anda adalah pemilik dari sekian. Nah, sekarang pertanyaannya, Nagaya ini apa? Itu yang harus Anda ketahui. What is Nagaya? Nagaya adalah bukti kepemilikan sejumlah emas. Itu yang pertama ya. Jadi ini mudah-mudahan ini menjawab Anda. Ya. Nagaya adalah bukti kepemilikan sejumlah emas dan bukti penerimaan benefit dari proyek. Dua ya. Jadi Nagaya itu apa? Yang pertama, Nagaya adalah bukti kepemilikan sejumlah emas. Yang kedua, bukti menerima benefit dari proyek. Ya. Nah, berarti kalau misalkan Anda bilang apa pegangan kalau sudah bergabung di Nagaya, ya Nagaya itu sendiri. Ya, kalau misalkan Anda paham dunia kripto, ya Anda lihat dunia kripto di luar sana, apa pegangan Anda kalau sudah menjadi bagian dari kripto tersebut? Tidak ada. Apa pegangan Anda sebagai holder Bitcoin? Ya Bitcoin itu sendiri, betul tidak? Tapi kalau ditanya Bitcoin itu apa? Apakah ada yang bisa jawab? Tidak ada. Bitcoin itu adalah, jadi dia adalah bukti kepemilikan dan aset itu sendiri. Betul ya? Bitcoin adalah, atau kripto di luar sana adalah bukti kepemilikan dari aset itu sendiri. Jadi tidak ada yang lain. Dimulai dan berakhir di Bitcoin. Masuk akal tidak? Yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau misalkan ada yang tanya, apa buktinya saya pegang Bitcoin? Ya Bitcoin itu sendiri. Karena dia tidak di-backup oleh apapun. Masuk akal tidak? Simple ya. Jadi, apa buktinya saya pegang Bitcoin? Ya Bitcoin itu sendiri. Angka itulah bukti kepemilikan saya. Kepemilikan atas apa? Atas Bitcoin. Bingung nggak? Bingung nggak? Nah, tapi kalau misalkan ada yang tanya, apa bukti kepemilikan Anda di Nagaya? Nagaya itu sendiri. Kepemilikan atas apa? Itu bisa dijawab. Sejumlah emas dan benefit dari proyek. Jadi apa buktinya? Kalau Anda ini adalah pemegang Nagaya. Yang pertama, Anda harus paham Nagaya itu apa. Ya, Nagaya itu kalau kita ngomong kripto, dia adalah bukti kepemilikan dari sesuatu. Bedanya kalau di kripto lain, bukti kepemilikan atas kripto itu sendiri. Tidak ada yang lain. Kalau di Nagaya berarti kan Nagaya ini adalah sebuah bukti. Jadi kalau ada yang nanya buktinya apa? Di Nagaya pegangannya apa? Ya Nagaya itu sendiri. Tapi Nagaya itu apa? Nagaya itu adalah hak sejumlah emas dan hak menerima benefit proyek. Itu dua. Simple ya. Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama. Sebenarnya buktinya apa sih? Anda sebagai holder Nagaya itu buktinya apa? Mari kita lihat sama-sama ya. Saya akan masuk ke satu akun agar Anda bisa melihat ya sebenarnya sebagai holder Nagaya itu apa sih yang Anda pegang? Ya, sebentar. Nah, akun ini punya 1084 koin Nagaya. Betul ya? Ada 1084 koin Nagaya. Berarti apa buktinya bagi akun ini kalau dia adalah holder Nagaya? Angka yang Anda lihat di sini. Ya, angka yang Anda lihat di sini adalah bukti kepemilikan Anda. Nah, bedanya kalau di kripto lain, angka ini adalah bukti kepemilikan atas apa? Ya angka ini saja. Jadi kalau ditanya sebenarnya angka itu artinya apa? Ya tidak ada. Silahkan Anda artikan sendiri. Kalau menurut Anda angka tersebut artinya 1 miliar dolar, ya sudah, itulah angka itu buat Anda. Kalau angka itu artinya buat Anda adalah 1.000 rupiah, ya itulah artinya untuk Anda. Masuk akal ya? Masuk akal tidak? Make sense tidak? Bedanya di Nagaya,
angka ini yang Anda lihat di sini, angka ini adalah kepemilikan emas dan benefit dari proyek. Benefit dari proyek apa? Ada dua. Yang satu adalah penambahan emas dan benefit US dollar. Ya, jadi sebenarnya kalau kita tanya Nagaya ini apa? Nagaya adalah bukti kepemilikan antar emas dan US dollar yang Anda terima dari proyek. Make sense tidak? Ya, jadi jangan terbalik. Jadi apa buktinya saya sebagai holder Nagaya? Ya buktinya adalah Nagaya itu sendiri. Bukti atas apa? Nah, itu baru pertanyaan yang benar. Bukti atas apa? Bukti sejumlah emas. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas tentang emas. Emas itu disimpan di mana? Emas itu disimpan di The Reserve Singapura. Ya, emas itu apa? Emas yang disimpan di The Reserve Singapura, nanti kita akan lihat sama-sama lihatnya di mana dan segala macam ya. Emas yang ada di The Reserve Singapura itu milik holder Nagaya. Masuk akal? Milik holder Nagaya. Ya, berapa banyak kepemilikan emas? Di awal 50% dari harga beli Anda. Ya, di awal 50% dari harga beli Anda. Nah, kemudian penambahan datangnya dari proyek. Penambahan apakah dikasih ke Anda? Tidak, disimpan di The Reserve. Kenapa? Kenapa nggak dikasih ke Anda? Pak, saya kan punya Nagaya, Pak. Ya, saya kan punya Nagaya nih. Kenapa Nagayanya emasnya nggak dikasih ke saya, Pak? Kenapa mesti perusahaan yang simpen? Betul tidak? Ya, jawabannya simple. Karena Nagaya bukan jualan emas. Kalau Anda maunya beli emas, silahkan pergi ke toko emas dan beli emas di sana. Anda kasih uang, Anda terima emas, betul? Ya, masuk akal ya? Emas ini bukan produk yang dijual oleh Nagaya, tapi emas ini adalah backup. Bahasa gampangnya emas ini seperti asuransi untuk Anda. Sampai apapun terjadi, Anda bisa ambil itu emas. Ya. Sama seperti halnya kalau misalkan Anda beli asuransi. Ya, Anda beli asuransi, Anda terima UP sekian. Anda tanya sama agennya, loh kok UP-nya nggak dikasih ke saya? Ya, UP itu disiapkan kalau sampai ada apa-apa terhadap Anda. Betul tidak? Kalau semua yang taruh uang Rp350.000, terima UP-nya 1 miliar, 1 miliarnya dikasihin semua kepada Anda, itu perusahaan asuransi bangkrut. Betul? Ya, itulah yang namanya proteksi. Paham? Proteksi itu disiapkan sampai ada apa-apa. Nah, jadi emas itu ada untuk bisa melindungi Anda jika terjadi sesuatu. Jika terjadi sesuatu, Anda boleh kembalikan Nagayanya ke perusahaan, emasnya Anda ambil silahkan, minimal 5 gram. Nah, tapi sebenarnya kalau Anda paham di level yang lebih psikologis, emas ini gunanya buat apa? Ya, market adalah sebuah tempat psikologi. Ya, market yang menentukan adalah psikologi manusia. Paham ya? Kenapa bisa aset kripto yang ada di luar sana, saya pakai warna lain ya. Kenapa bisa aset kripto di luar sana kalau misalkan mereka naik-naiknya tinggi, tapi kalau turun-turunnya bisa sampai bottom? Ini semua namanya adalah psikologi. Karena para holder takut. Ya, itulah yang terjadi kalau aset kripto tidak dilindungi oleh apapun. Orang-orang takut, dia panik sell. Ya, kemarin-kemarin ini baru terjadi kasus Terra Luna, bukan baru-baru ini ya. Harganya turun dari $100 lebih menjadi sekarang itu ada di 0,000000 berapa gitu. Kenapa? Dia di backup juga, tapi di backup oleh kripto lain. Jadi kalau satu kripto turun, psikologis manusianya seperti apa? Drop juga, betul? Beda kalau misalkan tadinya Luna di backup oleh emas, walaupun nggak full ya. Kalau tadinya di backup oleh emas, minimal ketika dia lagi turun, para holder akan berpikir apa? Minimal gue ada emas kok. Ya,
sampai ada apa-apa, ya gue tinggal kembalikan. Tapi kalau nggak parah-parah banget ya mendingan gue simpan, betul? Betul tidak? Nah, inilah yang akan nantinya menjaga nilai dari Nagaya. Jadi kalau yang lain turunnya bisa sampai bottom, minimal Nagaya kita harapkan akan jauh lebih stabil. Turun pun ya dia tidak akan terlalu tinggi dan dia bisa naik lagi. Masuk akal ya? Jadi Nagaya ini buktinya apa bagi para holder? Ya Nagaya itu sendiri. Nah sekarang kan tadi kan saya bilang Nagaya ini adalah bukti apa? Bukti kepemilikan emas dan bukti penerimaan profit sharing, betul? Ya, jadi dari mana Pak saya tahu Nagaya saya ada emasnya? Ya udah hari ini Anda beli, besok kembaliin aja coba. Datang nggak itu emas? Nggak usah besok deh, habis 1 jam deh. Nggak usah habis 1 jam, setengah jam deh. Selama dia mengikuti ya kriteria tersebut 5 gram, Anda kembalikan deh habis 10 menit, 15 menit. Keluar nggak itu emas? Ya, Anda mau dalam bentuk emas batangan boleh, dalam bentuk US dollar pun boleh kita jualkan sesuai dengan harga Singapore Bullion Market. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, Nagaya adalah bukti penerimaan apa? Benefit proyek, betul? Betul tidak? Nah, sekarang apa buktinya Pak bagi saya holder Nagaya kalau saya menerima benefit proyek? Ya sudah, Anda beli hari ini kan bulan apa? November ya? Anda tunggu bulan Februari, Anda akan terima yang pertama. Setelah itu Anda akan terima setiap bulan. Nah, Anda buktikan tuh, ya. Profit sharing dari Nagaya tuh uang beneran atau uang monopoli? Gimana caranya? Coba Anda withdraw itu uang. Ya, coba Anda withdraw. Minimal withdraw cuma berapa? $10. Kalau tadinya ini akun ada $10, dia bisa masuk ke fitur ini nih. Saya kasih lihat ya. Bentar, bisa tutup dulu. Dia tinggal masuklah ke fitur USD withdraw. Mau withdraw ke bank transfer boleh, mau withdraw ke Bitcoin boleh, Ethereum boleh, USDT boleh. Ya. Nah, coba Anda tes. Nagaya ini profit sharingnya uang beneran atau uang monopoli? Ya kan, kita kan bertanya, buktinya apa Pak bagi saya Pak? Ya cobalah, silahkan Anda tes. Ya, silahkan Anda tes. Ya, masuk akal? Terima nggak profit sharing? Coba, saya mau tanya di sini ya. Di sini yang sudah terima profit sharing siapa saja? Boleh tolong angkat tangan? Mantap. Jadi beneran ya, uang beneran atau uang monopoli? Ya, jadi kan betul ya, Nagaya ini adalah bukti penerimaan emas dan profit sharing dari proyek. Masuk akal? Jadi kalau Anda mau tahu apa sebenarnya benefit saya, bukti saya sebagai holder Nagaya, silakan Anda coba beli. Dan Anda menerima tidak benefit dari proyek tersebut? Masuk akal? Menjawab?